Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dava Abuda Fasya dari jurusan Pendidikan Fisika. Sekarang sedang di semester 7 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, apa sih alasan memilih kuliah di jurusan Pendidikan Fisika gitu ya? Alasan utamanya karena suka sama fisika gitu, suka sama fisika dibandingkan yang kimia atau biologi gitu ya, lebih suka sama fisika. Terus juga suka sama yang namanya ngajar gitu. Jadi saat itu guru BK juga akhirnya merekomendasikan saya untuk masuk ke pendidikan fisika. Dulu masuk lewat jalur SBMPTN begitu karena saya tidak berhasil di SNMPTN sehingga akhirnya mengikuti SBMPTN dan di SBMPTN itu memilih fisika. Ketiga pilihannya fisika, cuma pilihan yang UPI itu pendidikan fisika karena saya dulu nggak tahu bahwa ada fisika murni di UPI gitu ya, dan oleh guru juga diarahkannya kalau di UPI di pendidikan fisikanya, dan ternyata alhamdulillahnya keterimanya di UPI dan akhirnya ya masuk jurusan pendidikan fisika tuh. Belajar apa saja di jurusan ini? Yang pasti belajar eh, tentang fisika ya, banyak sekali belajar tentang fisika. Jadi pendalaman konsep kita terkait fisika gitu ya, terkait materi, terkait gerak, terkait gelombang, itu dipelajari sedalam-dalamnya. Dan kalau pendidikan fisika itu pastinya kita akan mempelajari terkait pedagogik gitu ya, ilmu untuk mengajar, juga memahami psikologi anak, psikologi siswa, dan bagaimana sih cara ngajarin fisika yang benar ke anak-anak SMA gitu ya, ke anak-anak terkait fisika ini gitu. Skill atau keahlian dan sifat apa yang mendukung mahasiswa untuk kuliah di jurusan pendidikan fisika? Yang menurut saya yang paling utama sih, yang menurut pengalaman saya yang sampai saat ini membuat saya bertahan adalah rasa rasa ingin tahu yang besar gitu. Jadi karena fisika ini mempelajari terkait fenomena alam dan lain sebagainya, maka memang harus dari kitanya dulu rasa ingin tahunya besar gitu, terkait apa sih yang terjadi di bumi ini dan kenapa itu terjadi, dan itu dipelajari lewat fisika. Lalu skill selanjutnya yang harus dimiliki gitu ya, yang mendukung adalah imajinasi gitu ya. Mungkin orang berpikir kalau masuk ke dalam bidang yang pelajaran eksakta itu harus jago logika, harus jago apa. Tapi menurut saya imajinasi juga harus dikembangkan di sini karena banyak sekali keadaan di mana kita memang harus berimajinasi gitu, karena mempelajari terkait atom, mempelajari terkait materi, terkait energi, dan itu akan sangat sulit untuk dilihat secara langsung gitu, sehingga imajinasi kita juga harus jalan di situ. Lalu yang selanjutnya hitung-hitungan sih, hitung-hitungan jangan takut gitu ya, jangan anti dengan matematika karena matematika juga sangat mendukung fisika begitu ya. Nah, bedanya dengan jurusan fisika murni itu apa? Jurusan fisika murni itu yang pasti mereka tidak mempelajari pedagogik ya. Mereka tidak belajar terkait gimana cara ngajarin ini ke siswa gitu. Kalau kita pendidikan fisika
dikasih tahu cara ngajarin ke siswa gitu, sehingga pendidikan fisika akan lebih banyak berlatih terkait cara mengajar kepada siswa terkait fisika gitu. Kalau fisika murni kan itu mereka benar-benar mendalami fisikanya, dan nanti mereka itu ada penjurusannya lagi gitu ya, ada pembagiannya lagi ke bidang-bidangnya masing-masing gitu kalau fisika murni. Di jurusan ini ada tugas praktiknya, ada tugas praktiknya ya, praktik untuk mengajar dan praktik juga dalam percobaan fisika gitu ya. Yang paling berkesan bagi saya sih ketika praktik membuat alat eksperimen fisika begitu ya, membuat untuk media pembelajaran fisika gitu. Saat itu saya membuat alat generator sederhana dengan kumparan, lalu di dalamnya ditaruh batang magnet dan batang magnetnya diputar-putar sehingga bisa menyalakan lampu gitu. Dan itu yang paling berkesan bagi saya, karena sampai sekarang alatnya saya gunakan untuk ngajar ke anak-anak gitu ya, untuk memperlihatkan kepada mereka aplikasi dari teori fisika gitu, dari induksi elektromagnetik itu gitu, dari batang magnet bisa menghasilkan listrik gitu. Yang pasti bukan untuk jurusan pendidikan fisika saja, tapi untuk semua jurusan, teman-teman harus memiliki passion dulu di dalam bidang tersebut gitu ya. Untuk kalian teman-teman SMA yang nantinya akan menjadi mahasiswa, coba cari tahu passionnya teman-teman tuh apa. Misalnya saya suka ngajar, ya udah berarti di dunia pendidikan gitu kan. Nah, lalu saya juga suka dengan pelajaran fisika gitu, suka dengan mengamati alam, suka dengan fenomena-fenomena yang terjadi di bumi gitu ya, yang terjadi di bumi, sehingga juga penasaran dengan fisika gitu. Nah, akhirnya ya cocok jurusan pendidikan fisika ini karena sesuai dengan passion. Mata kuliah di pendidikan fisika banyak. Di semester 1 kalian akan bertemu dengan mata kuliah umum gitu ya, seperti biologi umum, bahasa Indonesia, matematika dasar, kimia umum, kalkulus, PKN, juga psikologi pendidikan dan statistika dasar. Baru ke semester-semester selanjutnya mulai ke mendalami fisikanya, juga mulai mendalami pendidikannya gitu. Yang paling berkesan sejauh ini fisika dasar ya, fisika dasar, karena dosennya benar-benar benar-benar membuka mata kita terkait fisika dan kesalahan-kesalahan konsep yang dari dulu oleh guru fisika ajarkan tuh apa gitu. Jadi berbeda apa yang diajarkan oleh guru-guru SMA gitu ya terkait fisika dengan ketika perkuliahan. Di perkuliahan dijelaskan bahwa sebenarnya gini loh, nggak gitu. Jadi ketika belajar fisika dasar itu saya semakin sadar gitu bahwa banyak sekali yang tidak saya tahu gitu, bahwa ternyata yang guru-guru ajarkan selama ini tuh agak kurang tepat gitu, sehingga nanti saya kalau mau mengajar kepada siswa tahu harus mengajarnya bagaimana dan bagaimana menjelaskan konsep-konsepnya secara benar gitu. Cukup banyak ya. Memang kalau masuk ke jurusan pendidikan fisika ini kita nggak bisa jadi orang yang leha-leha aja gitu ya. Bahkan semua jurusan rasanya seperti itu, nggak bisa berleha-leha gitu. Nah, di jurusan pendidikan fisika yang berdasarkan pengalaman saya, memang tugas-tugas kuliahnya cukup banyak gitu dan menguras energi gitu. Tapi kalau dikerjakan secara bersama gitu ya, bekerja sama dengan teman-teman yang lain,
itu bisa kok dilewati gitu. Jadi tipsnya ya walaupun banyak tugas kuliah, kerjakan bareng-bareng aja gitu. Suka dukanya sih apa ya? Ketika tadi ya seperti yang disebutkan, tugas kuliah itu banyak. Tugas kuliah itu banyak, tapi juga di satu sisi saya orangnya senang berorganisasi gitu. Jadi harus membagi waktu antara kuliah dengan organisasi, itu juga menjadi tantangan tersendiri ya jadi mahasiswa di jurusan pendidikan fisika. Lalu juga menghadapi dosen-dosen yang bermacam-macam begitu ya. Dosen-dosen itu ada yang tegas gitu ya, ada juga yang santai, ada yang memang sangat-sangat disiplin waktu, ada juga yang memang kita terlambat pun gak apa-apa gitu. Nah, menghadapi dosen yang bermacam-macam seperti itu memang membuat kita harus bisa beradaptasi gitu ya. Jangan sampai karena dosen yang satu santai gitu ya, kita ke bawah santai seterusnya gitu. Padahal ketika menghadapi dosen lain yang tegas, tidak boleh seperti itu, karena akhirnya kita tidak bisa menyesuaikan. Nah, harus bisa beradaptasi dengan dosen-dosen gitu. Yang pasti keterampilan mengajar itu sudah pasti. Keterampilan mengajar pasti akan sangat dilatih di jurusan ini, di jurusan pendidikan fisika akan sangat dilatih cara mengajar gitu. Karena akan ada mata kuliah fisika sekolah gitu ya kalau dulu tuh. Dan di fisika sekolah itu tugas kita ya menyiapkan materi, bahan ajar, dan mempresentasikan kepada teman-teman di depan dosen gitu. Dan ketika ada kesalahan pasti dikasih tahu gitu, salah konsepnya di mana, salah cara ngajarnya di mana, itu pasti dikasih tahu. Jadi keterampilan utama yang pasti akan dimiliki oleh mahasiswa pendidikan fisika itu cara ngajar fisika gitu. Lalu keterampilan yang selanjutnya ya keterampilan dalam menggunakan berbagai media pembelajaran yang berhubungan dengan fisika gitu ya, seperti alat-alat eksperimen, lalu juga alat-alat ukur, cara menggunakan teknologi yang berkaitan dengan fisika, itu akan didapatkan oleh mahasiswa pendidikan fisika gitu. Di kampus saya memang terbagi dalam beberapa golongan gitu ya. Yang paling murah itu mulai dari 500.000, ada sampai yang paling mahal 7.650.000 gitu. Itu ada di website pmb.upi.edu. Teman-teman bisa cari informasi di sana gitu ya terkait biaya UKT di UPI. Memang diutamakan menjadi guru fisika atau tenaga pendidik dalam bidang fisika gitu. Jadi tidak selalu guru di SMA gitu ya, tapi bisa juga ngajar privat, ngajar les gitu terkait fisika gitu sih. Atau kalau teman-teman mau lanjutkan S2 lagi ke fisika, lalu nanti bisa jadi dosen juga di bidang fisika gitu ya. Pesannya adalah yang paling utama sih teman-teman, jangan pernah ragu dan takut akan salah jurusan gitu ya. Jurusan pendidikan fisika ini akan cocok bagi teman-teman yang memang sudah mengenali dirinya sendiri gitu, sudah mengetahui potensinya, sudah mengetahui apa passionnya gitu. Jadi teman-teman yang udah merasa passionnya dan minatnya itu di dalam pendidikan fisika, udah hajar aja, jangan ragu gitu ya. Nah, dan yang pasti apapun yang terjadi, teman-teman masuk kemanapun gitu ya, bahkan bagi teman-teman yang diterima di pendidikan fisika dan ngerasa ini bukan passionnya teman-teman,
jangan pernah merasa sia-sia, jangan pernah merasa salah ambil keputusan atau salah atas apa yang Tuhan kasih. Tuhan pasti punya alasan atas apa yang terjadi dengan teman-teman di sana. Semangat aja teman-teman, yang pasti teman-teman harus melakukan apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman senang gitu ya. Teman-teman masuk ke jurusan pendidikan fisika itu harus membuat teman-teman senang dan bahagia gitu. Di jurusan pendidikan fisika juga tidak berarti akan selalu berfokus pada kuliah gitu ya, enggak kok. Teman-teman bisa sambil berwirausaha, teman-teman bisa sambil berorganisasi gitu. Di samping teman-teman mengasah keterampilan dalam mengajar fisika gitu ya, belajar untuk jadi guru dan tenaga pendidik fisika. Di sisi lain juga teman-teman bisa masih banyak belajar hal lain gitu ya, dalam bersosialnya gitu. Jadi jangan pernah takut masuk jurusan pendidikan fisika akan seperti apa, enjoy aja, jalani aja. Yang penting teman-teman melakukan apa yang teman-teman suka. Itu aja paling dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube Seputar Kuliah. Kalau masih penasaran sama jurusan ini, boleh DM aja aku di @audafasya di Instagram. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.